Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat kekuatan, sehingga sudah sepatutnya kita gunakan dan kita upayakan dengan sebaik mungkin. Salah satunya yaitu kewajiban kita sebagai thalib, sebagai seorang pelajar, seorang peserta didik untuk menuntut ilmu. Dan kita berharap kepada Allah, bagi teman-teman kita yang kurang sehat, kita berdoa kepada Allah. Kemudian guru-guru kita yang mungkin ada yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala atau seperti biasanya atau normalnya. Salat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliau pun sekaligus menjadi penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi-nabi setelahnya, setelah Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab ke-6 seputar bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya silahkan teman-teman dipersiapkan dirinya, kemudian dipersiapkan alat tulisnya, disiapkan bukunya, ya, sambil kalian melihat buku kalian serta menyimak materi yang kakak kirim. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah lebih memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kalian juga dalam memahami materi kita, sejarah kebudayaan Islam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan kita yang pertama seputar mukjizat. Mungkin barangkali teman-teman sering mendengar kalimat mukjizat. Ya, bareng-bareng ikutin kakak, mukjizat. Ya. Oke, baik, terima kasih. Mukjizat adalah sesuatu yang pastinya luar biasa, ya, dan ini hanya dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Dan teman-teman, apabila sering mendengar kisah, atau mungkin bisa kalian cari di YouTube, ya, kisah seputar Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah seputar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, dan lain sebagainya, bahwasanya mereka, para nabi dan rasul, memiliki mukjizat. Salah satunya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hidup di masa Raja Namrud, ketika Nabi Ibrahim ini ditangkap dan kemudian ingin dibakar, ya, ingin meninggalkan atau diwafatkan dengan cara dibakar. Ternyata api yang sangat besar tersebut ketika membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap selamat, tidak terbakar dan lain sebagainya. Ternyata api yang seharusnya panas, ya, api itu kan panas teman-teman. Ya, kalau teman-teman coba korek api atau mungkin di kompor gas itu kan panas. Ya, maka namun api yang seharusnya panas ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata api tersebut menjadi dingin sehingga tidak membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang lain seperti Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika dikejar-kejar oleh tentara Firaun beserta pasukan, yang mana Nabi Ibrahim beserta para pengikutnya yang sedikit itu, Nabi Musa beserta para pengikutnya yang sedikit itu ingin menghindari dari kejaran Raja Firaun yang kejam dan zalim pada masa itu. Dan alhamdulillah, dikarenakan beliau seorang nabi dan rasul, beliau memiliki mukjizat, yaitu dapat membelah lautan. Lautan itu dapat terbelah teman-teman. Ya, lautan yang sebegitu luas dan sebegitu dalam ternyata dapat dibelah dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Musa beserta para pengikut yang sedikit itu dapat melewati lautan tersebut. Ya, kemudian diikuti oleh Raja Firaun di belakangnya. Ternyata ketika Nabi Musa alaihissalam sampai, laut yang tadinya terbelah itu menutup, sehingga
Raja Fir'aun beserta pasukan yang ada di tengah lautan itu yang sedang terbelah ternyata menutupi, sehingga mereka mati atau meninggal. Ya, pasukan Fir'aun beserta Raja Fir'aunnya. Ya, Masya Allah, ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Masih banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya. Sekarang yang kita tanyakan, apa itu mukjizat? Mungkin teman-teman setelah mendengar kisah-kisah yang tadi, mulai ada gambaran, mulai ada pemahaman bahwasanya mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tentu sangat luar biasa, yang hanya dimiliki oleh nabi dan para rasulnya saja. Ya, sehingga tidak dapat ditiru oleh manusia lain, ya, terkecuali oleh nabi dan rasul. Kemudian, Kak, itu mukjizat dari siapa? Kok nabi dan rasul bisa? Ya, tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Allah mengatakan laut terbelahlah, maka terbelahnya. Kemudian Nabi Ibrahim ketika dibakar, ketika Allah mengatakan kun fayakun, api itu jadilah menjadi dingin, maka jadilah api tersebut menjadi dingin. Nah, oleh karenanya inilah mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, sehingga pengertian dari mukjizat sendiri yaitu sesuatu yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul dan tidak bisa ditiru oleh manusia yang biasa. Ya, seperti itu. Adapun fungsi dari mukjizat ini buat apa? Fungsinya itu yaitu tentu untuk membuktikan kepada masyarakat, membuktikan kepada para pengikutnya bahwa mereka adalah nabi dan para rasul. Ya, ketika Nabi Musa membelah lautan, maka itu membuktikan para pengikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tentu memiliki pengikut. Ketika dia masih hidup, ketika Nabi Ibrahim beliau masih hidup, ketika dibakar, maka itu untuk membuktikan para pengikutnya bahwa apa-apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, terutama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar. Dan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun penggunaan mukjizat ini tidak sembarangan, teman-teman. Ya, biasanya mukjizat ini dilakukan saat-saat diperlukan. Ya, ketika diperlukan. Seperti halnya tadi ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, kan? Karena mendesak, karena tidak ada jalan lain untuk kabur, akhirnya alhamdulillah dengan mukjizat tersebut mereka terselamatkan dengan para pengikutnya. Adapun yang kedua yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diminta ya untuk membuktikan kerasulannya, yang mana Nabi Muhammad SAW membelah bulan ya hanya dengan jarinya. Ketika Rasulullah dengan membelah jarinya itu, dengan mengarahkan jarinya ke bulan, maka bulan itu terbelah. Bahkan sekarang, di masa sekarang, setelah terjadi penelitian, setelah dicek, kemudian diteliti oleh orang-orang hebat, ya ternyata benar bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Dan inilah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, tentu para nabi dan rasul ini memiliki mukjizat yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tidak sama. Ya. Seperti itu. Adapun kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, di sini kita bahas sedikit yang mana setelah kita mempelajari tentang kejadian-kejadian yang luar biasa yang tadi terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, pada nabi dan para nabi terdahulu, maka hari ini kita akan fokuskan kepada mukjizat ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, terutama baik di masa kelahirannya dan lain sebagainya. Ya, adapun kejadian luar biasa yang terjadi diantaranya yaitu hancurnya pasukan gajah. Ya, pasukan gajah itu apa? Ya teman-teman, kita sudah mempelajari di semester 1 yang mana pasukan gajah ini adalah pasukan dari Yaman yang mana dipimpin oleh Abraha. Ya, dipimpin oleh Abraha dengan gajahnya yang luar biasa besar dan para pengikutnya. Ya, dikatakan diriwayatkan hampir 40.000 pasukan ingin mereka pergi dari Yaman ke Makkah ya, hanya untuk ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah memang tempat yang suci ya, Ka'bah ya.
yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi mereka mengharapkan bahwasanya setelah menghancurkan Ka'bah, maka tempat ibadah yang mereka bangun di Yaman, jadi mereka membangun tempat ibadah yang bagus di Yaman agar bisa ramai dikunjungi oleh manusia-manusia dan juga oleh masyarakat Arab ya setelah dihancurkannya Ka'bah. Namun tentu hal itu tidak bisa dijaga atau diupayakan oleh masyarakat Arab ketika itu karena pasukan Abraha yang banyak. Kemudian sedangkan orang-orang Quraisy Makkah itu masih belum ada kekuatan untuk melawan pasukan Abraha, sehingga tidak dapat melawan pasukan Abraha tersebut. Ya, kemudian namun Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah yang memiliki rumah tersebut, rumah suci tersebut yaitu Ka'bah Al-Mukarramah, ya, maka pasukan gajah tersebut yang dipimpin oleh Abraha ternyata dibumi hanguskan atau dihancurkan oleh burung-burung ababil yang ada di atasnya. Jadi burung ababil ini membawa batu-batu yang panas. Ya, dapat dikatakan atau diriwayatkan, diceritakan, dikisahkan bahwasanya batu-batu tersebut yang panas itu berasal dari batu neraka dan lain sebagainya. Ya, sehingga ketika dilemparkan batu-batu tersebut menghancurkan pasukan gajah dan Abraha rajanya sekalipun bersama 40.000 pasukan tersebut. Bahkan mereka hancur bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Ketika teman-teman melihat ya daun ketika dimakan ulat, maka itu hancur berkeping-keping, musnah. Atau mungkin ketika kalian memberikan makan pakan kepada hewan, kambing ketika memberikan daun, maka daun itu dimakan oleh kambing tersebut, maka hancur seketika. Nah, maka begitulah diibaratkan hancurnya pasukan Abraha dengan adanya burung ababil tersebut. Ya, sehingga inilah salah satu mukjizat yang Allah berikan untuk melindungi rumahnya, yaitu Ka'bah. Sehingga hingga sekarang tentu Ka'bah merupakan tempat yang dimuliakan oleh kita semua sebagai umat muslim karena menjadi simbol utama juga untuk mempersatukan kita. Dan Ka'bah juga menjadi kiblat. Jadi teman-teman yang belum paham bahwasanya kita ini sholat tuh mengarahnya kemana sih? Kita ketika masjid sholatnya mengarah kemana? Nah, maka mengarahnya yaitu ke Ka'bah Al-Mukarramah. Ya, teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google dan lain sebagainya untuk lebih lanjutnya. Seperti itu. Kakak rasa cukup materi kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.